urang luar dina waktu ayeuna. Kang Paus, numputkeun akang ieu mah. Agama gaduh fungsi kanggo naon, Kang? Ya tadi supaya terkacau, supaya supaya hidup individu dan sosial terkacau. Dan anu kudu yang harus dipegang itu, agama itu untuk manusia, bukan manusia untuk agama. Agama keur manusia, lain manusia Yang agama yang agama. artinya agama harus bisa memenuhi fitrah manusia, harus bisa memenuhi solusi kehidupan manusia, harus bisa memberikan kebahagiaan bagi manusia. Itu agama. Itu satu. Kedua, karena agama untuk manusia, maka agama harus bisa dipahami manusia. Agama harus bisa dipahami manusia. Ya, karena manusia punya akal. Ketika manusia punya akal, ya otomatis agama harus bisa dipahami manusia. Walaupun nanti di dalam agama ada hal-hal yang sifatnya doktrin, tapi doktrin itu pun sesuatu yang semestinya begitu, yang harus saya kasih contoh. Kan ada hablum minallah, ada hablum minannas. Nah, kalau hablum minannas itu harus rasional. Nah, kalau hablum minallah itu jangan rasional. Karena kalau ritual-ritual hablum minallah itu rasional, ya agama sama dengan filsafat. Yang membedakan agama dengan filsafat adalah kalau filsafat tidak punya doktrin, kalau agama punya doktrin. Makanya sholat subuh kenapa 2 rakaat, sholat lohor kenapa 4 rakaat, itu tidak boleh rasional. Itu hablum minallah. Terus Kang, agama kan sehari ya versi ayeuna orang di Indonesia begitu aya sababaraha agama anu diaturkeun negara. Eta fungsina yang sami atanapi beuteun tiap-tiap agama. Lamun bicara agama orang secara keseluruhan. Rahmat Subagja itu tahun berapa ya? Buku tahun 80-an barangkali. Itu nulis satu buku judulnya Agama Asli Indonesia. Dan itu sekitar 200 lebih lah agama asli 200 agama lebih agama Indonesia. Nah, problemnya adalah seiring perkembangan zaman gitu, banyak agama-agama itu yang akhirnya jadi menyusut barangkali jadi hilang. Nah, pertanyaannya kenapa agama itu hilang? Ya karena tadi agama tersebut tidak memberikan manfaat bagi manusia. Jadi hilangna agama asli di Indonesia teh karena memang tidak memenuhi manfaat manusia. Lalu tidak mendapatkan solusi-solusi kehidupan manusia juga dari sana. Jadi dari agama, katakanlah agama X itu tidak berkontribusi bagi kehidupan. Ya lambat laun oleh manusia ditinggalkan. Nah, pemain di Indonesia itu itulah 5 pamakan anu aya di Indonesia agama. Eta punya fungsi anu sami, Kang. Iya sama lah. Jadi agama itu bisa bertahan di dunia ini ketika dia punya kontribusi bagi kehidupan, bagi manusia. Nah, salah satu kontribusi besar Kristen bagi dunia gitu, bagi kehidupan, pemisahan antara politik dan agama. Ini kerajaan Tuhan, ini kerajaan manusia, dunia. Ini kerajaan akhirat, ini kerajaan surga, ini kerajaan. Itu doktrin di Kristen. Sekularisasi. Nah, dengan diberikan doktrin Kristen yang seperti itu, ya manusia senang lah. Ya senang, dia bebas mau ngomong dunia, mau hidup dunia dan macam-macam tanpa terlibat dengan agama. Lalu setelah berdosa, ya dalam doktrin Kristen kan tinggal datang ke gereja lalu pengakuan dosa. Nah, nanti doktrin itu dipertanyakan
Lahirlah agama Kristen Protestan yang tidak mengakui doktrin itu. Artinya agama itu benar sakral, benar wahyu gitu. Tapi ketika bergumul di ruang kebudayaan, di ruang manusia, ya terikat dengan norma sosial, terikat dengan aturan sosial, terikat dengan aturan sejarah. Banyak agama di Indonesia yang hilang ya karena tidak bisa berbuat banyak bagi masyarakat, tidak bisa berbuat jauh, tidak memberikan manfaat jauh bagi lama-lama ditinggalkan. Nah, salah satu di Indonesia kan agama bilang tertua lah gitu ya, sebelum Kristen masuk, sebelum Islam masuk, agama Hindu ya Kang. Eta asli Indonesia Kang. Bukan lah, kan asalnya dari India itu, Hindi. Nah, agama Hindu bisa bertahan ya karena doktrinnya bagus. Dia mengandalkan rasa, mengandalkan etika, nggak mau ikut campur politik. Makanya nggak ribut. Biasanya kan yang bikin ribut politik. Nah, terus ketika beragama, tapi kan banyak orang yang beragama justru berbuat jahat. Nah, Orang yang beragama berbuat kemungkaran. Nah. Orang yang beragama berbuat kerusakan. Nah, apakah itu memang agamanya yang salah atau umatnya anu memang bangkawarah? dulu di Eropa itu terjadi peperangan Kristen Protestan sama Katolik, Kristen sama Islam. Abad pertengahan itu kan peperangan luar biasa. Nah, dengan kondisi kelompok-kelompok beragama yang ribut itu, lahirlah pemikir-pemikir yang akhirnya membunuh agama, membunuh Tuhan. Maksudnya membunuh agama naon teh? Ya tidak dianggap penting. The religion is of you. Agama adalah candu. Agama adalah ilusi, delusion gitu. Ya karena wajah agama di dunia kan orang beragama. Orang beragama lalu ribut terus-terusan. Ya ada beberapa pemikir yang akhirnya menganggap bahwa agama tak penting. Dia membunuh Tuhan, dia membunuh agama gitu. Artinya agama ini, jadi agama yang ada di yang kita anut ini, ya kita yang harus menjadi dakwah bilhal kalau dalam bahasa Islam. Kita harus jadi dakwah bilhal. Dan dalam sepanjang sejarah ternyata agama itu ya ribut, internalnya, eksternalnya gitu. Padahal dalam kitab suci apapun tidak agama yang ngajarin menyakiti orang lain, tidak Tidak ada yang agama mengajarkan pertumpahan darah. Hmm. Karena pertumbuhan darah itu adalah politik. Tas ya saja Kang Dina tadi kan agama tidak itu menurut bahasa orang, bahasa Indonesia tidak ada kekacauan atau aman. Nah di Islam itu kan terkenalnya bukan istilah agama dalam bahasa tapi adin. Kira-kira definisinya adin kumaha Kang? Din itu makna dasarnya adalah berhutang, hutang. Kalau saya berhutang ke Akang, maka apapun yang permintaan Akang saya harus tunduk. Artinya saya terikat dengan Akang, itu din. Nah, ketika din itu artinya hutang dan orang berhutang harus membayar, kita membayar din kita itu ke Tuhan dengan mentaati beliau, dengan menjauhi larangannya, dengan itu karena kita membayar, karena kita hutang. Dan dengan berhutang juga akhirnya kita harus tunduk pada Tuhan. Sebagaimana saya punya hutang ke Akang, maka saya tunduk. Itu dalam filosofi din. Jadi din itu pada akhirnya adalah ketundukan. Karena orang berhutang itu ya harus tunduk. Makanya dalam Islam itu ada hamba sahaya. Salah satu mulai adanya hamba saya punya utang ke Akang. Lalu saya nggak bisa bayar, akhirnya saya bayar dengan diri saya. Itu. Dengan kepatuhan kita, dengan penghambaan kita. Maka di Islam istilahnya adin. Tapi kan kita tidak merasa berhutang kepada Allah, tidak merasa meminjam. Filosofinya. Jadi kalau kita merenung itu ya
kita diberi mata, kita diberi ini, diberi ini gitu. Seolah-olah Iya. emang Tuhan tidak memberikan pinjaman, tapi seolah-olah kita ini orang yang sedang berhutang. Itu filosofinya seperti itu. Nah, selanjutnya ketika kita berbicara agama, setiap agama itu kan memiliki hak untuk menyatakan bahwa agama orang itu benar, agama batur anu salah. Bahkan mah anu saagama dulur, anu beda agama musuh. Pemahaman seperti itu. Itu di Quran itu emang tidak ada kalimat adyan, jamak taksir dari din itu. Artinya di Quran tidak ada agama-agama. Di Quran itu hanya ada din. Din itu artinya mufrad, tunggal. Jadi agama itu sebetulnya kata Quran satu. Kata Quran satu. Din, nggak ada bentuk jamaknya, nggak ada adyan. Kalau isi mufrad ya berarti tunggal, tidak plural. Nah, kenapa Al-Quran berkata bahwa agama itu tunggal? Ya karena pada akhirnya semua agama itu ngajarin kebaikan. Adapun akhirnya agama berbeda-beda itu sudah kehendak Tuhan, sudah kehendak Allah. Di Al-Qurannya kan ketika sudah bicara tentang Bani Israel, sudah bicara tentang Nasrani, Al-Quran kan itulah bicara itu, kesananya bicara fastabiqul khairat. Jadi kita berlomba-lomba kebaikan dengan Yahudi, berlomba dengan Nasrani, itu berlomba-lomba kebaikan. Karena urusan hidayah itu ya urusan Tuhan. Artinya begini, si A itu lahir dari keluarga Kristen ya pasti 90% jadi Kristen lah gitu. Saya lahir dari keluarga Muslim, 90% pasti jadi Muslim. Sementara kelahiran tidak pernah kita minta. Artinya itu sudah dari given dari Allah, gitu. Dari Allahnya begitu. Adapun nantinya keragaman ini jadi banyak, kita dilarang oleh Quran itu menghina Tuhan orang lain, menghina agama orang lain. Ya samalah, kalau saya menghina orang tua akang, saya sama saja dengan menghina orang tua saya. Karena apa? Nanti ketika saya menghina orang tua akang akan menghina orang tua saya. Kalau saya menghina Kristen, ibadahnya begini, nanti mereka akan menghina cara ibadah saya. Saya pernah ya sholat lah lalu orang Kristen non Muslim itu melihat, dia bilang lucu. Ya bagi mereka ya lucu. Bisa saja mereka ngomong ke orang Kristen, ke orang Islam itu, Anda itu nyembah batu. Kita marah pasti. Kalau sholat disebut nyembah batu karena Hajar Aswad. Ya sama aja, kita sebut mereka nyembah patung ya pasti mereka nggak sakit hati. Ya udahlah, lakum dinukum waliyadin. Itu batasan yang jelasnya dari Quran. Islam juga mengajarkan tidak boleh menghina agama lain. Ya, pasti. Meski doktrin di Islam bahwa agama itu sebenarnya satu. Berarti menurut agama lain juga sama seperti itu kan? Ya, sama. Orang Kristen itu setelah Konsili Vatikan II itu mengakui ada keselamatan di luar Kristen. Tahun 66 itu. Ada keselamatan di luar Kristen. Berarti mengakui agama lain, gitu kan? Kita juga mengakui karena urusan surga neraka, urusan selamat celaka nanti di yaumil akhir itu urusan Tuhan. Tapi kan tos jelas dina Quran kata di surah Al-Baqarah kan, kita berharap yang mendapatkan nikmat dari mereka yang ada di jalan yang lurus, tapi bukan orang-orang yang dolim dan lalu kita sudah ngerasa kita ada di jalan lurus. Kalau kita ngerasa kita sudah ada di jalan lurus, ngapain juga di dalam sholat terus ngomong ihdinas siratal mustaqim. Tuhan tunjukkanlah kami pada jalan yang lurus. Kalau kita sudah merasa sudah, ya ngapain juga terus berdoa gitu. Iya. Betul. Artinya mari berproses. Saya tidak bisa menjamin bisa saya ngomong ke orang Kristen wah ahli neraka, nggak bisa saya ngomong begitu. Karena apa? Satu, bisa jadi minggu besok, bulan besok dia dapat hidayah, atau
Urusan neraka emang, surga itu urusan Tuhan. Mari kita yakini kebenaran agama kita karena kita tahu di agama kita itu banyak nilai-nilai yang baik. Bukan karena mereka salah. Nah, kalau agama itu satu, tapi ternyata akhirnya berbeda-beda, namanya juga berbeda-beda, padahal kan